Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada video kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang siklus transfer informasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu Gabriel Valentin Ferrara, Eva Marga Mulyana, Mafatihul Salma, Maulana Ihsan Umardi, Maulida Sofiana, dan Nafatin Aziza. Pengertian siklus transfer informasi. Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi berikutnya yang bermanfaat bagi pengguna. Klasifikasi informasi. Menurut sumbernya, informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu informasi primer. Informasi primer adalah informasi yang merupakan karya sendiri, penelitian mengenai teori baru, serta karya ilmiah yang dibuat oleh para peneliti dan bukan berdasarkan referensi dari buku atau orang lain. 2. Informasi sekunder adalah informasi mengenai dokumen primer atau susunan-susunan informasi yang mengacu pada sumber informasi primer, karena isinya merupakan deskripsi dan informasi tentang informasi primer tersebut. Yang ketiga yaitu informasi tersier adalah sumber informasi yang mengumpulkan, menyarikan, dan memindahkan informasi yang semula ada pada informasi sekunder atau informasi primer untuk memudahkan para pengguna atau pembaca dalam mencari suatu informasi yang mereka butuhkan. Contoh dari informasi primer adalah laporan penelitian, disertasi, paten, teori yang belum pernah dicetuskan oleh seseorang, hasil penemuan, dan majalah lokakarya. Sementara contoh informasi sekunder adalah bibliografi, majalah indeks, buku-buku referensi, jurnal, katalog, dan majalah abstrak. Informasi tersier contohnya yaitu buku ajar, direktori, daftar laporan penelitian, daftar perpustakaan dan sumber informasi, petunjuk informasi, bibliografi dari bibliografi, dan panduan literatur. Konsep siklus transfer informasi. Masyarakat sebagai pengguna ada yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Ada juga yang melakukan berbagai kegiatan lain yang bersifat praktis, yang dalam diagram disebut kegiatan aplikasi. Dari kegiatan aplikasi tersebut akan dilakukan sebuah penulisan naskah. Kemudian naskah akan diterbitkan menjadi dokumen primer. Setelah diterbitkan, dokumen primer tersebut dilakukan penyebaran pertama. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diorganisasikan dan dilakukan pengawasan oleh pusat informasi. Setelah itu, dokumen dapat dilakukan penyebaran kembali, yaitu pada penyebaran kedua, atau pengolahan informasi primer menjadi dokumen sekunder. Setelah pengguna membaca dan menyerap apa yang ada di dalam dokumen tersebut, pembaca akan memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam tugas penelitian dan pengembangan atau kegiatan aplikasi. Kegiatan ini menghasilkan informasi baru yang direkam dan diterbitkan. Peran perpustakaan dalam siklus transfer informasi. Fungsi perpustakaan adalah sebagai mediator antara sekumpulan populasi pengguna perpustakaan dengan timbunan informasi yang tersedia. Pustakawan dituntut untuk memiliki kompetensi untuk dapat menilai kualitas dari sebuah informasi yang ada sampai dapat disajikan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan pengguna yang membutuhkan. Fungsi perpustakaan sebagai mediator adalah fungsi yang aktif yang mengusahakan memberikan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk membantu perpustakaan mengoptimalisasi fungsi tersebut,
Maka dibutuhkan sebuah sistem komprehensif agar dapat menemukan informasi dengan baik dan relevan sesuai dengan harapan pencari informasi tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.